Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Roy tadi menurut pernyataan dari Pak Susno bilang bahwa tidak dilanjutkan, kemudian ini alias di stop, ini karena tidak cukup bukti, Mas Roy. Dan hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Gak apa-apa, bukan. Yang dimaksud Pak Susno itu adalah bahwa semua itu satu rangkaian. Jadi artinya alat bukti yang diuji ini hanya merupakan satu bagian dari sebuah rangkaian. Apa yang disampaikan beliau saya dukung. Setuju gitu memang. Artinya apa? Artinya tidak cukup bukti untuk dikatakan bahwa ini dibuktikan itu palsu gitu ya. Kalau itu misalnya dari berbagai keterangan. Tapi mungkin prosesnya mungkin dengan segala hormat Pak Jenderal. Prosesnya adalah harus yang lebih komprehensif terbuka. Misalnya apa? Kalau yang kemudian lapor itu adalah TPUA. Harusnya juga TPUA itu menurut aturannya itu mendapatkan laporan dia. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website. Laporan sampai mana. Orang-orang yang didatangi oleh Bareskrim itu siapa saja. Jangan-jangan yang didatangi itu adalah memang hanya circle-circle-nya. Ya, atau katakanlah gerombolannya atau ternaknya. Tapi kan sudah diungkap ada tintanya kemudian diperiksa. Belum, itu baru definisi. Yang itu pun sudah beberapa waktu yang lalu saya kasih arahan. Ya gitu. Atau saya kasih kisi-kisi. Kenapa Mbak? Dulu kebetulan Pak Susno mungkin juga ingat. Saya dulu juga pernah membantu bukan di Puslapfor. Tapi di Pusiden namanya. Ya pusat identifikasi di Mabes Polri dulu ada gitu. Artinya kita kalau mengidentifikasi itu ada tahap-tahapannya. Bagaimanapun juga ini kita hormati. Saya menghormati tapi akan lebih baik lagi. Kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja. Misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya. Entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu loh. Udah punya alat-alat canggih, harusnya pakai itu. Nah, tanggapannya Pak Susno ini kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya, bisa saja Pak Roy katakan begitu. Karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dirskrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa? Apa karena diraba, apakah atau karena dengan teknologi yang ada. Karena Bareskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Tapi dijelaskan bahwa ini bukan karena dicium, bukan karena diendus, bukan karena ini, tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEC. GSILEC Bapak? Ya, GSILEC pernah situ kan, jangan-jangan ngajar Anda. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Kalau gitu Pak Suparji menurut Anda tadi sebenarnya memang perlu nggak sih untuk tadi mengumumkan gimana caranya di konferensi pers itu sebenarnya wewenang atau gimana tuh sebenarnya, boleh milih atau enggak? Ya, pertama bahwa Lab4 itu bukan alat bukti, itu cara mencari alat bukti. Bahwa alat bukti itu ya saksi, surat, petunjuk, kemudian ahli, dan kemudian kalau dalam persidangan adalah keterangan terdakwa kan itu. Jadi kalau kemudian menyandarkan hanya pada Lab4, hanya kemudian menyimpulkan ini adalah asli atau tidak asli, saya kira terlalu prematur. Tetapi kemudian kan yang disampaikan ini adalah identik dan non-identik. Dan itulah memang konsekuensi dari sebuah Lab4 dalam konteks menguji terhadap sebuah data yang diduga palsu atau tidak palsu. Kalau pertanyaannya, apakah kemudian menjadi penting untuk adanya konferensi pers? Saya kira bagian dari sebuah transparansi, bagian dari sebuah respon yang cepat. Dan harapannya pada kasus-kasus yang lain pun juga begitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjamin presisinya, akurasinya, sehingga kemudian trust, kredibilitas. Jadi artinya ini adalah masih terlalu dini untuk menentukan begitu? Ya, memang belum bisa ditentukan asli tidak asli, kemudian hanya mengatakan adalah identik dan tidak identik. Dan kemudian disimpulkan tidak adanya peristiwa pidana, tidak adanya tindak pidana, sehingga perkara tidak dinaikkan pada tahap penyidikan, berhenti pada penyelidikan tadi itu. Mas Yakub, ini katanya terlalu prematur, terlalu dini kalau ini ditentukan ini ijazah asli atau enggak nih Pak Jokowi? Iya Mbak Audrey, tentunya kan sekarang ada pergeseran narasi seakan-akan bahwa kata-katanya harusnya adalah otentikasi.
bukan identik gitu. Harusnya otentik bukan identik. Tentunya Polri memiliki sudah prosedur dalam labnya, dan Puslapfor itu selalu mengeluarkan kalau hasil itu memang identik atau tidak identik. Produknya gitu. itu saja. Gitu. Jadi tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan. Jadi harus kita rubah sedikit nih cara pikirnya. Jangan kita lihat bahwa oke, karena itu bahasanya adalah identik maka belum tentu otentik. Bukan. Penyelidikan ini kan keseluruhan, menyeluruh. Jadi kita harus sangat hormati dan justru kami sangat apresiasi kepada para penyelidik yang sangat komprehensif, yang menurut kami kalau pertanyaannya adalah a question of authenticity, ditanya kepada penerbit, simple sebenarnya menurut kami. Maksudnya ke UGM? Ke UGM. Ketika UGM bilang itu produk kami, selesai. Sama kayak uang Mbak. Mbak menyatakan uang ini palsu. Ditanya ke BI. BI bilang asli, saya mengeluarkan. Bagaimana? Masih bilang mau dipertanyakan lagi. Tapi nggak apa-apa, dibawa ke polisi. Polisi bilang, oke, saya uji dulu ya. Diuji secara forensik, dibawalah ke BI-nya, dibawa, ditanya BI-nya yang pencetaknya Setidaknya Mas, berkali-kali sudah saya sampaikan ya gitu. Sebelum menjadi sebuah ijazah, itu proses yang tadi disebut Pak Susno itu, apakah terjadinya satu hal yang disebut identik ini ada sebuah proses. Apa jadinya? Kalau kemudian publik itu benar-benar bisa mengerti dan saya sanggup untuk membuktikan, atau kemudian kita lihat lagi skripsi yang ditulis skripsi oleh Joko Widodo itu, itulah skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya bahkan penandatangannya diragukan oleh putrinya sendiri. Putrinya sendiri pun bahkan Pak Profesor Dr. Insir Ahmad itu mengatakan bahwa nama ayah saya tidak pakai OE, nama saya pakai U pada Ahmad Sumitro. Bahkan melihat tanda tangannya dia ketawa. Mbak Aud, Greenberry ini itu dia mengatakan, loh ini kok aneh gitu. Jadi artinya lembar skripsi yang tidak ada pengujiannya itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM. Ini yang pantas dipertanyakan. Kenapa bisa itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf abal-abal seperti itu. Aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh nggak main-main. Beneran ini memang. Nggak pernyataannya nggak main-main Mas Yakub. Abal-abal katanya. Ya itu kan semua opini Mas Troy ya. Kita ya fakta hormati dan silahkan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa, ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas. Ini kan kita negara hukum Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini narasi. Jadi kan kalau itu semua mungkin akan lebih berimbang gitu. Sempurnanya kemarin itu dua-duanya dihadirkan sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa kemudian dianggap satu pihak tadi Mas Roy? Seharusnya memang kedua belah pihak saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Ya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan. Tentunya kan ketika membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, keterangannya silakan dong. Kenapa palsu, buktinya mana, itu kan. Itu Mas, harusnya begitu. Dan tentunya diundang 2 kali, ternyata tidak hadir juga. Benar begitu Mas Roy? Saya sih bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor, tetapi saya hanya diminta oleh TPUA waktu itu untuk kemudian menjadi ahli pada saatnya. Jadi ketika kemudian kemarin yang saya dengar, sampai dengan hari ini, saya belum dengar bahwa pelapor itu atau TPUA. Dalam hal ini Bang Egy Sujana ya? Ya, itu menyatakan dia diundang. Bahkan dia mengatakan kaget ketika mengetahui, wah tiba-tiba Barreskrim udah jualan Tapi tadi kata Mas Yakub bilang udah 2 kali nggak datang. Bukan kata saya Mbak, itu statement resmi dari Barreskrim. Saya kira ini perlu disampaikan nanti kalau Barreskrim juga tidak diuji loh ya. Beliau nanti akan ada juga yang menguji apakah Kompolnas atau apa nanti ketika diperiksa. Apakah benar prosedur itu jalan dengan semestinya atau kemudian tidak presisi. Itu kan penting banget. Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan mungkin Mbak Ode di sini, mungkin agak kurang baik kalau kita membangun narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan kepada Polri. Kenapa saya bilang begini?
Karena kan tentunya pihak pelapor juga melapor kepada Polri. Mereka datang ke polisi Berarti bilang percaya kan di situ, dipercaya kan? di situ Iya, bahwa percaya. tolong diusut, tolong dicari bukti-buktinya. Walaupun menurut kami dari awal sebenarnya laporannya tidak berdasar karena bukti-buktinya tidak cukup dari awal. Itu sebenarnya. Mungkin juga sudah kadaluarsa juga kali ya. Tapi Justru itu, Tapi Mas, tetap, justru kami iya. cinta kepada polisi. Waktu itu juga kami bilang sebentar, sebelum teman-teman ini kemudian menarasikan tidak percaya, saya selalu menarasikan bahwa saya menghormati kepolisian. Ya gitu, termasuk tadi yang disebut GCLEC tadi, yaitu Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Itu sama ketika 2004 dulu, kita benar-benar kartu kerjasama kepolisian dengan Australia ya Pak Susno, waktu itu kan juga akhirnya supaya Polri ini meningkat kualitasnya. Dan saya sedih Mas, sama dengan kesedihan saya ke UGM. Gitu loh, KUGM bisa mengeluarkan ijazah dengan standar skripsi. Ketika Bareskrim kemarin menyampaikan dengan tidak komprehensif, tidak kemudian dengan bukti yang mudah dicerna oleh masyarakat, itu kan malah membuat pertanyaan bagi masyarakat. Jangan-jangan benar ya ijazahnya memang tidak seperti itu. Kalau gitu Pak Suparji, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya kita cari ijazah aslinya atau ijazah sahnya, dan bedanya apa nih otentik dengan asli? Publik luar bertanya-tanya. Ya, pertama kan Kita bukan yang menjadi otentik perdebatan awal, ini itu kan sah tidaknya. ijazahnya ini asli atau palsu kan. Oke. Nah tentunya untuk Kalau asli mengukur palsu, berarti asli ada atau dua palsu ijazah, itu kan mana yang asli, dilihat dari yang palsu. siapa yang punya kewenangan untuk mengeluarkan tentang itu. Ya. Maka dari sini sebetulnya yang harus diuji adalah apakah lembaga yang mengeluarkan tadi itu memang mengeluarkan secara sah atau tidak. UGM ya maksudnya. UGM terutamanya. Dan Pak Jokowi kan bagian dari penggunanya. Maka untuk itu sebetulnya menjadi sangat penting Pak. adalah bagaimana UGM memberikan Hadir keterbukaan juga. informasi, dihadirkan. Kalau perlu Pak Jokowi dengan UGM konferensi pers bersama Nah. untuk kemudian memadukan data-datanya itu. Oh, gitu Oke, loh. Oke, kalau gitu sebenarnya Pak Susno, sebenarnya ini yang kita cari ini ijazah aslinya Pak Jokowi atau ijazah sahnya Pak Jokowi sih? Jadi kita ini berbicara kadang-kadang mencari asli atau palsu. Kalau asli atau palsu berarti yang ini asli, yang ini palsu. Maka kita bandingkan. Sekarang yang paling penting itu adalah apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu sah apa tidak. Nah, untuk mengetahui sah apa tidak itu adalah institusi yang mengeluarkan, yang paling berwenang memberikan penilaian. Tetapi tidak cukup itu saja. Kalau institusinya mengatakan ya betul itu produk kami terdaftar, ya kami yang mengeluarkan, maka Polri selaku penyidik tidak cukup itu. Dibuktikan prosesnya itu benar apa tidak. Nah, prosesnya itu apa? Mulai dari pendaftaran. Apakah Pak Jokowi betul mahasiswa UGM apa tidak pada tahun 80? Ya. Dulu kalau nggak salah belum ada Sepen Maru, Oke. tapi ada Kasu Bapak. Skarus, Skalu sekretariat dan bersama. Skasu. Ya. Ada 10 university yang terkenal, misalnya UGM, UI, Oke. Undip dan sebagainya. Dilihat saja di koran daerah karena dulu belum ada HP ya. Ya. Jadi artinya Pak Susno? Di koran daerah itu namanya Kedaulatan Rakyat atau Bernas, koran Jogja. karena saya pernah di Jogja juga ya. Ada nggak nama Pak Jokowi diumumkan Sebagai di koran mahasiswa baru. daerah, Ya. lulus diterima Oke. sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1980. Oke, jadi kalau gitu pertanyaannya berikutnya. Salah satu ya. Salah satu. Setelah itu baru dilihat di buku Indo dan sebagainya. Nah, kembali kepada apa yang kita perdebatkan malam ini, mestinya yang diumumkan itu, dan saya yakin ya, saya yakin Bareskrim sudah on the track, dia sudah memeriksa Baik. saksi, memeriksa segala macam, baru pada kesimpulan ijazah ini sah. Oke. Jadi Ya, kalau Belum pada kesimpulan ijazah sah kan nih, baru Ya. identik. Oke, kan, ya. identik. Nah nanti itu juga akan dijawab lagi sama Bapak-Bapak karena ini sebenarnya muaranya kemana nih? Apakah harus nanti di pengadilan nih untuk dibuka seluas-luasnya dan tahu biar publik tahu? Harus seluas-luasnya soalnya ada yang sehina-hinanya. Tunggu saja deh ya, tetap Iya. bersama kami.